Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, selamat pesta kerahiman ilahi. Saya ingin kita tepuk tangan untuk kerahiman Allah. Karena Bapak Ibu, saudara-saudari, kita tidak bisa hidup, tidak bisa menggapai kehidupan kekal tanpa kerahiman Allah. Bahkan kita tidak bisa bertobat dan berubah hidup kita kalau Allah itu tidak rahim. Karena setiap kali kita berdosa, Bapa tetap menerima kita. Dialah sang kerahiman. Maka saya ingin pertama sekali memberikan penegasan soal Thomas. Dan nanti yang kedua dihubungkan dengan peristiwa pesta hari ini dengan sifat Allah. Sifat Allah kita yang paling pertama, yang paling utama adalah rahim, belas kasih. Karena kalau Allah tidak rahim, Allah tidak belas kasih, kita semua sudah binasa. Itulah alasan mengapa saya mengatakan mari tepuk tangan untuk Allah. Nanti kita tepuk tangan juga Pak Hati-hati di bawah bimbingan Pak Aloy yang luar biasa. Kita tepuk tangan nanti. Sekarang kita tepuk tangan untuk Tuhan. Karena saya rasa anak-anak suara bagus seperti ini melalui Pak Aloy juga karena Tuhan yang penuh belas kasih ya Pak Maria. Nah kita semua Bapak Ibu, kita bisa menghirup udara segar bersama keluarga, menikmati keindahan ciptaan dan sebagainya, semata-mata karena nafas kerahiman Allah. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, kita sering menjuluki Thomas dengan julukan Thomas yang ragu. Sehingga kita mengatakan, kamu tuh seperti Thomas. Sabar, mulai hari ini jangan lagi ya. Karena kasihan Thomas. Siapa nama Thomas di sini? Saya ingin mencuci. Sama juga saya ingin mencuci nama Sakeus. Karena saya mencuci supaya dibersihkan lagi namanya. Karena kalau orang ngomong Sakeus, pasti orang pendek. Nah itu diejek. Karena dia pendek, naik pohon ara dan sebagainya. Itu orang tua itu. Padahal Sakeus itu dari kata Sakeos, bahasa Yunani Sakeos. Artinya apa? Yang dibenarkan. Kita yang ngejek Sakeus belum tentu dibenarkan kan? Apalagi kita ngejek, pasti disalahkan. Maka mulai hari ini, ayo beri nama pada anak cucu kita nama Sakeus. Karena saya jarang sekali kalau permandian anak-anak itu nama Sakeus. Oleh perempuan Sakia. Sakia ada ya, atau siapa itu dulu yang nama yang pengantin gelap apa namanya? Sakia. Ini Thomas, Bapak Ibu. Kalau kita membaca Injil dengan saksama hari ini, ternyata Thomas dia meminta sesuatu seperti yang murid lain mendapati. Tidak lebih. Maka jangan sampai kita mencap Thomas dengan ragu-ragu, tidak percaya. Toh Yesus sendiri tidak pernah memarahi atau mengoreksi Thomas. Kenapa? Yesus melakukan sesuatu yang mengejutkan dengan berkata, ayo silakan. Tidak ada Yesus mengatakan, Thomas kamu tuh begini, ragu, segala macam. Nah, ayo silakan. Dan 8 hari kemudian kan, Yesus datang, persis kata-kata Thomas, ayo, taruhlah jarimu pada lambungku, sentuhlah aku. Sehingga kita mendapat di sini, Thomas seperti juga kita ingin mendapat sesuatu yang kita harapkan terjadi. Maka Thomas bukan satu-satunya yang membutuhkan bukti.
Dia sama seperti kita. Thomas tidak meminta lebih. Dia meminta hal yang sama. Murid-murid bersukacita melihat Tuhan. Thomas juga ingin bersukacita melihat Tuhan. Sehingga dia mengatakan, memang dengan kata yang agak kasar, sebelum aku, maka aku sekali-kali tidak percaya. Sehingga mari kita jangan pakai Thomas lagi untuk mencap seseorang yang lalu tidak percaya. Toh kita sendiri sering ragu, sering tidak percaya kan? Lebih baik kita mengoreksi diri daripada mencap orang lain. Ini juga menjadi pesan iman. Saudara-saudari terkasih, Yesus tidak menolak keraguan Thomas. Sehingga dia mengatakan apa? Letakkanlah jarimu di sini, lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan sentuhlah lambungku, luka di lambungku. Ini semua bukan teguran Bapak Ibu. Ini sebuah undangan untuk percaya. Percayalah, aku bangkit. Dan Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, kita lihat Yesus yang bangkit, tetapi luka itu tetap ada. Harusnya Yesus bangkit, semuanya selesai, badan kembali sempurna, luka-luka tidak ada, bahkan bekas luka pun tidak ada. Tapi Yesus tetap menunjukkan luka-lukanya. Ada apa ini? Nanti orang bisa jadi orang di luar sana meragukan kebangkitan. No. Yesus bangkit dalam kemuliaan, namun tetap mempertahankan luka-lukanya. Saya dulu pernah, waktu saya SD menyambut komuni, kalau sempat SD, belajar, lalu bapak saya tanya saya, kamu belajar menyambut komuni? Saya tanya satu, apa kenangan dari dunia yang ada di surga sekarang, yang dibawa oleh Yesus? Kenangan yang terjadi di dunia, tapi ada di surga sekarang. Wow, luar biasa. Saya jawab ini, itu salah semua. Dia jawab, kamu bodoh sekali. Itulah luka Yesus. Sampai sekarang luka itu tetap ada. Bekas luka tetap ada. Ini persis hari ini. Mengapa luka-luka itu dipertahankan? Karena kebangkitan tidak pernah menghapus salib. Salib tetap ada untuk kita. Kebangkitan mengubah segala-galanya. Dan karena kebangkitan, luka-luka itu bukan lagi sebuah kekalahan. Luka itu adalah kemenangan kasih. Kita pasti akan terluka karena orang-orang yang kita cintai. Tuhan terluka karena Dia mencintai kita, ingin menyelamatkan kita. Tuhan terluka. Lihat tangan Yesus yang memberkati kita. Ada luka kan? Bekas luka. Kakinya juga bekas luka. Lambungnya bekas luka. Itu tertutup jubah yang dilihat tentang Faustina. Tuhan mengundang kita dengan luka-luka itu untuk mencintai walau kita tersakiti, mencintai walaupun kita terlukai. Bahkan Tuhan melakukan selangkah jauh dari kita. Dia mencintai sampai wafat. Dia wafat karena mencintai kita. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, jangan sampai terjadi hal-hal yang kita buat sendiri dalam hidup kita. Sebagai pengikut Kristus, kadang-kadang terjadi pemecatan. Padahal informasinya belum valid. Kadang-kadang di grup-grup WA terjadi keluarkan orang dari grup. Tuhan tidak pernah mengeluarkan kita dari grup anak-anak terkasih. Kadang-kadang kita memblokir. Ini koreksi yang baik di minggu keraiman ilahi ini.
seperti Bapa mengasihi, kita juga mengasihi. Sehingga kita melihat pengakuan Thomas yang teragung, Tuhanku dan Allahku. Ini pernyataan iman yang paling jelas dan teragung tentang keilahian Yesus dalam Injil. Keraguan tidak menghancurkan iman Thomas, tetapi justru membawa dia kepada ekspresi terdalam dari imannya. Ya Tuhanku dan Allahku. Maka saudara-saudara terkasih, mari kita pandang gambar teriman ini yang tidak bisa dilihat. Lihat baik-baik Bapak Ibu. Ini juga ada tablet doa teriman. Saya selalu terharu melihat gambar ini. Betapa Tuhan mencintai kita. Gambar teriman ilahi ini, Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, menunjukkan kepada kita wajah Bapa yang mengasihi kita. Lihat kedua tangan Yesus, tangan kanan, tangan kiri. Kedua tangan Yesus ini menunjukkan pada kita bahwa Bapa mengasihi kita semua tanpa kecuali. Tangan kanan yang menunjukkan pada kita bahwa setiap kali kita datang kepadanya, Bapa pasti memberkati kita. Bapa tidak pernah menolak kita. Siapapun, separah apapun dosa kita, Bapa mengasihi kita melalui Yesus putranya. Dan lihat, sumber berkat itu dari mana? Ketika dia memberkati kita, sumber berkatnya itu dari hatinya, tangan kirinya. Hatinya menyentuh, disentuh tangan kiri. Dia memberkati kita dari hati, bukan hanya dari mulut, bukan hanya dari pikiran, dari hati. Seluruh hidup Allah tercurah untuk kita semua. Maka berbahagialah ketika kita datang kepada Dia. Saudara-saudari, gambar terakhir ini bukan hanya sekadar gambar. Saya pernah mendapati di sebuah stasi, saya pergi, gambar ini ada di tempat sampah. Saya ambil kembali, saya lap, dan saya beritahu, tolong tempelkan di rumahmu. Ini gambar tidak main-main. Kalau kita sungguh membaca buku catatan harian Santa Faustina dan juga pesan-pesan Paus oleh Paulus kedua, kita akan merangkul gambar ini seolah-olah gambar ini tidak bisa terpisahkan dari kita. Kenapa? Gambar ini menunjuk pada kita cara Tuhan memandang kita. Dia memandang kita dengan belas kasih. Tuhan memandang kita bukan dengan sombong, bukan dengan acuh tak acuh, bukan dengan mata melotot. Lihatlah gambar Yesus. Dia memandang kita dengan belas kasih. Dan ketika Dia memandang kita dengan belas kasih, dosa-dosa kita diampuni. Kita hanya menerima berkat dari Dia. Bersama Tuhan selalu terjadi berkat. Kenapa ini ada Tuhan pada kita hari ini? Kesadaran Tuhan ingin seperti Dia memandang kita dengan kerahiman, kita pun memandang seorang terhadap yang lain seperti Bapa memandang kita. Seperti Yesus memandang kita, kita memandang satu dengan yang lain dengan belas kasih. Maka jangan ada lagi kebencian, jangan ada lagi balas dendam, jangan ada lagi gosip, menjelekkan satu dengan yang lain. Karena kita orang-orang beriman Allah. Sifat Allah Bapa kita yang paling utama harus menjadi sifat kita juga, belas kasih. Saudara-saudari terkasih, kita sering datang ke gereja, sering kita baca kitab suci, ikut misa, devosi dan sebagainya. Semua ajaran gereja, isi Alkitab,
ritual-ritual yang terjadi dalam gereja, sakramen-sakramen dan sebagainya, semuanya berbicara tidak lain tentang Allah yang rahim. Semua. Maka saya sebutkan devosi kerahiman ilahi itu adalah payung dari semua devosi. Payung. Karena semua devosi mengajarkan kita untuk mengasihi, berbelas kasih. Tidak bisa kita berdoa sekaligus berdosa. Enggak. Kita berdoa, kita menghadirkan damai, kita menghadirkan pengampunan, dan seterusnya. Maka saudara-saudara terkasih, bagus kalau kita merenungkan apa yang dikatakan Paus Yohanes Paulus II. Dia mengatakan ini, hanya dalam kerahiman ilahi kita semua atau dunia menemukan perlindungan, cahaya, dan harapan. Hanya dalam kerahiman. Sehingga novena kerahiman ilahi dari hari pertama sampai hari ke-9 kemarin, hari pertama untuk semua orang berdosa. Siapa orang berdosa? Kita semua. Dan hari terakhir bagi jiwa yang suam-suam kuku. Suam-suam kuku tidak panas, tidak dingin, kepura-puraan. Dan itu katakan, itulah membuat Yesus berdoa di Getsemani dengan keringat berdarah karena jiwa yang suam-suam kuku. Dan apa yang dikatakan? Dalam belas kasih selalu ada harapan. Sehingga Yesus mengajak, bawalah orang-orang yang berdosa, orang-orang yang suam kuku kepadaku, benamkan mereka dalam lautan kerahiman. Maka saudara-saudara terkasih, kita berani menyatukan diri kita dengan Sang belas kasih Tuhan sendiri. Atau juga dalam hidup keluarga kita, hidup bersama kita. Paus Fransiskus bagus sekali dia mengatakan, setetes saja belas kasih membuat keluarga, membuat dunia makin adem, makin sejuk, makin damai. Mari kita bawa seperti Tuhan memandang kita, mari kita memandang satu dengan yang lain. Suami pandanglah istrimu seperti Yesus memandang. Istri juga sebaliknya. Lihat suamimu, anak-anak, mari lihat orang tua dengan penuh belas kasih. Jangan melukai orang tuamu. Orang tua juga jangan melukai hati anak-anak. Bapak Ibu, dalam belas kasih kita boleh berharap hidup kekal ada pada kita.